Halo Sobat Data, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengakses database dan melakukan proses pengolahan data, penyiapan data dengan package DBPLYR. Jadi package DBPLYR ini bisa kita gabungkan dengan package dplayer DPLYR untuk mengakses database. Supaya lebih jelas, kita langsung saja. Jadi di sini kita pakai package R Postgres, DPLYR dan DBPLYR. Oke, ini package session infonya. Jadi yang diberi tanda bintang ini adalah yang kita aktifkan melalui library, sedangkan yang lainnya adalah dependencies-nya. Oke, seperti sebelumnya kita akan buat koneksi ke database, disimpan dalam sebuah objek bernama pgcon karena kita membuat koneksi ke database Postgres, dan saya masih seperti sebelumnya, tabelnya adalah iris. Oke. Nah, untuk mengambil data, di video sebelumnya kita menggunakan function dbReadTable dari package DBI. Nah, di video ini kita akan menggunakan function atau package function dari package DBPLYR. Yang pertama dari objek koneksinya dulu, kemudian kita gunakan function namanya tbl, dan nama tabel di database-nya apa yang ingin kita ambil. Itu contohnya di sini adalah iris. Oke, ini kita lakukan untuk mengambil data, tapi belum menjadi data frame di R. Nah, seperti ini. Tandanya ini belum menjadi data frame di R. Anda bisa lihat di environment-nya, gitu ya. Kemudian yang penting di sini source iris tanda tanya karena tidak tahu berapa baris ya totalnya, dan ini ada 5 kolom. Kemudian dia dari database Postgres, koneksinya ini connection stringnya ya, parameternya. Walaupun kita simpan ke dalam sebuah objek, misal di sini table iris. Oke, sorry. Di sini table iris, kita simpan. Table iris terbentuk, tapi dia bukan sebuah data frame. Ya, jadi kalau kita lihat dia kelasnya apa? Table iris. Ini dia bukan data frame. Dia table DBI, table Postgres connection, table SQL, table lazy, dan TBL. Jadi bukan data frame. Oke, nah dari sini, dari hasil TBL ini, kita bisa lakukan pemrosesan penyiapan data menggunakan function-function DPLYR lainnya. Ya, misal kita ingin memilih kolom, gitu ya. Jadi misal di table iris kita ingin select sepal length misal, dan spesies. Nah, ini ada dua kolom, dua variabel yang terpilih, dan dia masih berupa SQL, source-nya SQL database. Jadi ketika kita menjalankan program ini atau program yang lain, prosesnya itu dilakukan in database. Artinya proses ini menjalankan SQL, script SQL di database-nya. Kemudian hasilnya ditampilkan di R. Atau misalnya kita ingin
melakukan agregat. Misal kita count dari spesies. Nah, jadi proses ini dilakukan di database. Ya, jadi menghitung sama dengan SQL query select count gitu ya, from table iris, select count group by species gitu. Nah, kalau kita ingin menyimpannya menjadi sebuah data frame di R, kita bisa misal kita simpan dulu ke dalam sebuah objek iris count misal. Kemudian di akhirnya kita gunakan function namanya collect. Perhatikan perbedaan antara table iris dan iris count. Iris count mempunyai atribut ya di environment ini, keterangan yang deskripsinya 3 observasi dan 2 variabel. Nah, ini biasanya sudah dalam bentuk data frame, sedangkan ini berupa list. Kalau kita lihat dengan str ya, table iris str, nah dia berupa list, sedangkan jika iris count str dia berupa table atau data frame ya. Jadi kalau kita membutuhkan atau kita butuh melakukan proses penyiapan data, perhitungan statistik yang bisa dilakukan di database, itu kita bisa gunakan cara seperti ini. Nah, kalau kita ingin lihat query-nya seperti apa ya, jadi karena ini in database, maka kita bisa lihat konversi ya, kita bisa konversi function atau tahapan perintah dari dplyr ini menjadi sebuah query SQL. Oke, kita ambil dari table iris, kemudian misalnya kita count species seperti tadi, kemudian di sini kita gunakan show query. Nah, ya, jadi select species count sn from iris group by species. Nah, ini adalah query SQL yang kalau kita mau kita bisa gunakan di dalam database-nya. Jadi dbplyr ini dia mengirimkan query ini ke database, diproses dalam database, kemudian hasilnya dikeluarkan gitu ya, diambil oleh dikirimkan ke R dan dimunculkan gitu ya, atau disimpan. Jadi kalau hanya sampai sini gitu ya, kalau hanya ini, maka bentuknya atau tipenya, kelasnya dia bukan data frame. Tapi ketika kita ingin menyimpannya ke dalam sebuah objek data frame, kita gunakan collect gitu ya. Hasilnya adalah data frame atau table. Baik sobat data, itu saja untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.